Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Bab 3393, Pengobatan atau penyembuhan. Bab 9271 sampai dengan bab 9275. Perkataan Ye Chen bagaikan panggilan bangun, membuat Heng menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan menunggunya di sini. Dia mengira bahwa Ye Chen benar-benar dapat menyelamatkannya sepenuhnya dan memberinya kesempatan untuk menjadi anjing di sisinya. Tapi sekarang, Ye Chen harus memilih antara tetap hidup dan memiliki kemampuan itu. Untuk masalah seperti ini, dia tidak akan merasa puas, tidak peduli yang manapun yang dipilihnya. Maka ia memohon dengan getir, "Tuan Ye, saya mohon Anda memberi saya kesempatan untuk membuka lembaran baru dan memulai hidup baru. Saya ingin melayani Anda seperti seorang budak, dan tidak menjadi orang yang tidak berguna yang tidak memiliki kemampuan dalam hal itu dan tertekan sepanjang hari. Meskipun saya dapat bertahan hidup dengan cara itu, saya khawatir saya tidak akan dapat menciptakan nilai apapun selama saya hidup." Lalu dia menambahkan, "Bukankah kau bilang ini adalah hadiah untukku sebagai ketua kelas? Kenapa kau memintaku memilih satu dari dua sekarang?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar punya banyak pertanyaan. Pernahkah kamu memikirkannya? Apa hadiah yang akan kuberikan padamu?" Heng berkata dengan cepat, "Pasti untuk mengatasi masalah kanker pankreasku." "Tidak, tidak, tidak." Ye Chen melambaikan tangannya, "Hadiah yang kuberikan kepadamu adalah mengingatkanmu bahwa ada masalah dengan pankreasmu, agar kamu tidak terlambat menemukannya dan melewatkan masa pengobatan terbaik." Pengingat, pengobatan, dan penyembuhan adalah tiga hal yang berbeda. Sama seperti ketika kamu pergi ke rumah sakit dan rumah sakit membantumu menemukan kanker pankreas. Tetapi mereka tidak berkewajiban untuk merawatmu kecuali kamu membayar biaya pengobatan yang cukup atau memiliki asuransi kesehatan yang lengkap. Selain itu, bahkan jika mereka merawatmu, mereka tidak akan berjanji untuk menyembuhkanmu, kan? Heng tampak bingung. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen sedang mempermainkannya, dia juga tahu bahwa Ye Chen mengatakan kebenaran. Tidak peduli seberapa bagusnya rumah sakit kanker, ia tidak dapat menyembuhkan kanker pankreas. Dia memikirkan selusin saudara yang disebut itu dan dengan cepat bertanya, "Tuan Ye, jika yang lain sudah membayar uangnya, apakah Anda akan membantu mereka memulihkan kemampuan mereka?" "Tentu saja," Ye Chen berkata dengan sangat serius. "Saya selalu menepati janji saya. Jika mereka memberi saya uang, saya pasti akan mengembalikannya ke keadaan semula sesegera mungkin." Heng berkata dengan wajah sedih, "Ah, kalau begitu hanya aku yang tidak berdaya, Tuan Ye. Aku adalah pemimpin mereka dan cahaya penuntun mereka.
jika aku kehilangan kemampuanku di bidang itu, mereka tidak akan punya pemimpin. Lebih baik mereka menjadi sepertiku." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang memberitahu mereka bahwa mereka tidak menderita kanker pankreas? Saya hanya mengatakan bahwa saya adalah orang yang menepati janji. Selama mereka membayar saya akan menyelesaikan masalah mereka." Pada saat ini, ada ketukan di pintu kotak, dan Hong Wu berkata dengan hormat di pintu, "Tuan Ye, Nona Sweet ada di sini." Ye Chen berkata dengan santai, "Masuklah." Hong Wu mendorong pintu hingga terbuka. Dan begitu Tawana masuk, ia terkejut mendapati Heng, yang baru saja pergi larut malam kemarin, telah kembali lagi. Melihat Heng berlutut di tanah dengan mata merah, dia menebak alasannya. Pasti diagnosis Ye Chen tentang kanker pankreasnya sudah diverifikasi. Dia tidak membiarkan Heng mengalihkan perhatiannya, dan berkata kepada Ye Chen dengan hormat, "Tuan Ye, saya ada di Diamond Box, sedang makan malam dengan anggota penting tim. Saya dengar Anda ada di sini, jadi saya datang untuk menemui Anda. Saya ingin tahu apakah saya mengganggu Anda dengan datang ke sini." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu sopan? Jika kamu tidak terburu-buru untuk pergi, cari tempat duduk dan duduklah sebentar." Baiklah, Tawana juga ingin melihat penampilan Heng, jadi dia duduk di dekat pintu. Hong Wu berkata dengan sopan saat ini, "Nona Sweet, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk membawakan Anda seperangkat peralatan makan baru." Tawana mengangguk sebagai ucapan terima kasih, dan Hong Wu meninggalkan kotak itu terlebih dahulu. Heng tidak menyangka bahwa di saat kritis ketika dia berlutut dan memohon pada Ye Chen, Tawana benar-benar datang untuk membuat masalah. Namun, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun, dan hanya bisa mengalah dan terus memohon, "Tuan Ye, tolong, beri saya kesempatan lain kali." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu bilang kamu akan melayaniku seperti anjing atau kuda. Tapi itu cerita untuk nanti. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menginginkan keduanya saat ini. Aku akan memilih satu untuk mempertahankan hal-hal mendasar terlebih dahulu, lalu berusaha mencapai tujuan lainnya dengan usahaku sendiri." Heng ingin terus mengemis, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menyadari bahwa gaya Ye Chen dalam melakukan sesuatu tidak terpengaruh oleh orang lain sama sekali. Tak ada gunanya memohon padanya di sini, kecuali dia sudah memutuskan untuk membiarkanku pergi. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah dengan segera menyetujui persyaratan Ye Chen, segera mencairkan $1 miliar AS, dan kemudian membiarkan Ye Chen menyembuhkan kanker pankreasnya. Selama masalah kanker pankreasnya teratasi, harapan hidupnya akan meningkat pesat, seperti yang dikatakan Ye Chen. Hal-hal lainnya dapat dipertimbangkan dalam jangka panjang. Jadi, dia langsung berkata dengan hormat, "Tuan Ye mengajari saya. Saya mengerti maksud Anda. Tolong beri saya waktu 1 hari.
Sebelum besok malam, saya akan menyiapkan $1 miliar AS dalam bentuk mata uang kripto dan memberikannya kepada Matt. Saya harap Tuan Ye dapat menyembuhkan kanker pankreas saya saat itu. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan penuh penghargaan, "Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki seseorang ketika meminta seseorang melakukan sesuatu untuk Anda." Heng berkata dengan rendah hati, "Semua ini berkat ajaran baik Tuan Ye." Ye Chen berkata, "Bagaimana kalau begini? Kamu kembali dan persiapkan. Kalau uangnya sudah ada, kita akan bertemu di sini besok malam di waktu dan tempat yang sama. Kalau begitu, aku akan membantumu menyelesaikan masalah pankreas." Heng sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih, Tuan Ye." Ia memerintahkan Matt Finkelstein, "Matt, beritahu aku segera setelah uang Heng tersedia." "Baiklah, Tuan Ye." Matt Finkelstein tentu saja sangat hormat Audio dan milik setuju Softer tanpa Channel. ragu-ragu. Heng bertanya kepada Ye Chen dengan gugup, "Tuan Ye, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya atau tidak." Ye Chen melambaikan tangannya dengan tenang, bertanya, "Mengapa harus sopan?" Heng bertanya dengan gugup, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Ye, apakah Anda akan membantu saya mengobati atau menyembuhkan saya besok malam?" Heng terlalu takut Ye Chen akan terus bermain dengannya. "Kalau besok malam aku sudah membayar uangnya," menundukkan kepala, dan mengakui kesalahanku. Lalu Ye Chen berkata, "Aku sudah membantumu mengobatinya, tapi tidak berhasil. Bukankah aku akan mendapat masalah?" Melihat ekspresinya yang waspada, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saya baru saja berbicara tentang rumah sakit biasa. Di sini, hanya ada 2 langkah, menemukan masalah dan menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jangan khawatir, saya secara alami akan membebaskan Anda sepenuhnya dari masalah kanker pankreas besok malam." Ye Chen tersenyum dan mengingatkan, "Ngomong-ngomong, saya sarankan Anda untuk memesan pesawat pribadi Anda terlebih dahulu. Seperti kemarin, Anda bisa langsung ke bandara dan terbang kembali ke Amerika Serikat setelah makan malam. Selain itu, saya juga menyarankan Anda untuk segera menghubungi rumah sakit di Amerika Serikat. Setelah mendarat, lakukan pemeriksaan lagi. Saat itu, Anda akan tahu apakah kanker pankreas Anda sudah sembuh." Heng berpikir, jika Tuan Ye berkata demikian, aku harus terbang kembali ke Amerika Serikat besok malam. Rasanya seperti aku tidak punya kegiatan apapun sepanjang hari dan hanya terbang berkeliling. Bersambung.